ada lam, ada mim. Kalau lam, ain, lam, mim ini bersatu menjadi satu, maka terbentuklah kalimat ilmun. Kemudian ada apa di kalimat ilmun di sini? Ternyata kalimat ilmun ini ada maknanya besar-besar sekali. Dan semuanya adalah keuntungan untuk orang tuanya, keuntungan untuk anaknya, keuntungan untuk masyarakat. Pertama huruf apa, Bu? Huruf ain. Apa makna daripada ain di ilmu di situ? Adalah iliyin. Kalau ada anak ataupun kita megang kalimat ain di dalam ilmu, maka kita dapat sir daripada kalimat ain itu adalah iliyin. Artinya artinya tinggi. Jadi orang kalau nuntut ilmu pasti derajatnya tinggi. Tahu derajat tinggi, Bu? Tahu derajat tinggi. Orang kalau derajatnya tinggi nggak bakalan hina. Bahkan tingginya itu nggak dibawa sendiri. Ketika orang tuanya itu meletakkan anaknya untuk mencari ain di ilmu, orang tuanya yang nggak kenal ilmu, orang tua biasa, dia titipin anaknya belajar ilmu, kemudian tuh anak jadi ustadz. Tuh ustadz aja udah dihormatin. Kenapa para ustadz, para ulama itu dihormati? Karena dia memiliki ain di dalam ilmu. Dan kemuliaannya nggak dibawa sendiri. Kalau ini anak udah punya ain, orang tuanya diangkat derajatnya. Ini orang tuanya ustadz siapa? Oh, ya Allah, diangkat orang tuanya, duduknya di atas, minumnya akuanya di botol. Coba kalau kita punya anaknya nggak punya ain, ya aqua gelas. Padahal orang tuanya nggak punya ilmu, orang tuanya hanya mencarikan anaknya ain saja sehingga anaknya itu menjadi tinggi derajatnya, dan derajat ain itu nggak sendiri dia bawa, dibawa orang tuanya. Bahkan bukan orang tuanya saja diangkat. Ini yang paling seru nih, yang paling banyak orang pengen. Si ustadz demen sama perempuan. Tuh perempuan orang desa biasa, bukan ustazah, bukan. Dia kawin sama perempuan. Tuh perempuan datang di majelis, ditanya, ini istrinya ustadz? Ya Allah, ustazah. Ya ustazah ngomong, saya bukan ustazah, saya bukan santri. Ya bodoh, istrinya ustazah pokoknya. Gak pernah nuntut ilmu nih perempuan, karena bersandar dengan orang yang punya ain, akhirnya dia jadi mulia. Ustazah tempatnya harus yang asik. Ini perempuan hatinya ngomong, ya Allah beruntung punya laki ustadz. Jangan dikira punya laki ustadz itu percuma, luar biasa. Bahkan lebih hebat lagi, ini ustadz kalau ketemu mertua ditendang. Ini ustadz kalau ketemu mertua ditendang, dibuang. Saya sering bilang, Bu, kalau ketemu mertua jangan dihormati, nggak boleh, buang aja. Latif ini artinya lembut. Bocah kalau pesantren itu hatinya lembut. Kalau minta apa-apa nggak ngerongrong, nggak kayak anak sekarang. Anak sekarang minta beliin motor nggak dibeliin, nggak mau tahu. Ibunya ada duit, nggak ada duit, nggak mau tahu. Pokoknya beliin motor. Kalau nggak dibeliin motor tuh ibu diselengkat sampai jatuh. Ibunya baru keluar dari kamar mandi, anaknya kakinya begini aja, tuh ibu jatuh. Anak sekarang baru kejadian di Bekasi di tempat saya. Anak minta duit sama bapaknya sama ibunya, ibu bapaknya kagak ngasih. Akhirnya terjadilah diem-dieman, bapak sama anak diem-dieman. Diem-dieman 3 hari. Bapak ketemu anak, anaknya buang muka. Bayangin anak sama bapak diem-dieman. Kalau bini sama laki diem-dieman wajar dah. Ya gak, bininya gak dikasih uang jajan diem-dieman, wajar. Ini anak bisa nyuekin orang tuanya gara-gara gak dikasih duit. Akhirnya tuh anak kesel, bapaknya lagi di dapur ditusuk dari belakang ke pisau. Ini benar apa kagak? Ya Allah, anak sekarang
Apalagi kita sering lihat kalau malam Minggu sama malam Jumat, nggak tahu itu kenapa dipilih hari malam Jumat. Kali bocah-bocah ngaji kali kalau mati malam Jumat pasti masuk surga. Akhirnya ditawuran malam Jumat. Dipikir, ayo kita perang, kalau kita masuk juga. Kalau kita ngaji kata Ustaz malam Jumat mati masuk surga nggak bakal kena apa? Kisah kuburan. Ayo tawuran, bunuh-bunuhan. Bocah sekarang udah berani bunuh orang. Kenapa? Karena dia nggak punya lam di dalam kalimat latif. Makanya beruntung. Makanya kalau kita tanya sama anak-anak pesantren, yang paling sering bohong anak pesantren itu adalah anak kecil. Anak kecil, yang kecil-kecil, kalau ditanya sama ustadznya, udah mandi belum? Dia bohong. Udah ustadz. Padahal belum mandi dia. Tanya Kiai Wahidin, yang paling bader itu anak paling kecil. Kecil-kecil makin bader, makanya pesantren jarang nerima anak-anak kecil. Kenapa? Ngurusinnya susah. Cuman Kiai Wahidin luar biasa nih sabarnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Dan santrinya kecil-kecil, diurusinnya susah. Kalau udah tidur, dibangunin, bukan sholat subuh, dia pindah kamar mandi. Gimana? Pedahan kerjaan kagak, tapi dihormatin. Orang kalau punya ilmu, ya, orang kalau punya ilmu, punya mim dia dalam ilmu, maka dia akan menjadi raja. Tahu raja? Raja itu dihormati. Meninggal hidup jadi raja, di akhirat pun akan menjadi raja. Di dunia contohnya raja dia tuh. Ada buah, ada pisang, ada anggur. Itu habis tuh, kayaknya dimasukin tas semua nih. Ibu-ibu, makanya saya Bu banyak ngajar ibu-ibu, saya bilang, Bu, kenapa sih kalau ngaji tasnya gede, sama maulid bawa tas gede, nggak ada yang kecil nggak ada. Ya, tapi kalau kondangan, kalau misalnya acara-acara itu kecil-kecil, tapi kalau maulid kayaknya gede-gede. Ternyata jawabannya satu, biar masuk kue bib ke dalam tas. Tapi nggak apa-apa, itulah keuntungan bulan mau. Jadi yang terakhir adalah menjadi raja. Sekarang kita mengerti tentang ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang sholihin, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang mencintai nabinya, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.